Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revisa Putri dari PGRI 5G. Saya akan melakukan pembelajaran tentang tematik kelas 4 tema 3 dan pembelajaran yang ketiga. Nah, itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama itu ada materi PJOK, yang kedua ada materi IPA, dan yang terakhir ada materi Bahasa Indonesia. Nah, kita langsung ke materi yang pertama yaitu PJOK. Lingkungan yang hijau itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, hal ini salah satunya itu karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, yuk kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan olahraga. Nah, siswa itu pertama-tama melakukan pemanasan dengan tahapan yang pertama itu peregangan. Peregangan ini memperhatikan gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu apa saja? Yang pertama yaitu memutar pinggang, menekuk badan, tangan dan juga kaki, kemudian meringankan badan, memiringkan badan, kemudian membentang tangan dan juga kaki, dan memutar badan, menghadap ke kiri, ke kanan dan juga ke belakang. Dan selanjutnya itu adalah pemanasan. Setelah peregangan itu ada pemanasan, yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar seperti berjalan dengan lintasan lurus dan juga zigzag, lari dengan lintasan lurus dan juga zigzag. Nah, kemudian bisa meminta salah satu beberapa siswa untuk memimpin pemanasan di depan teman-teman yang lain. Nah, ada gerakan lempar bola zigzag. Ini adalah salah satu olahraga yang bisa dimainkan oleh dua tim yang berbaris saling berhadapan. Cara bermainnya itu pemain nomor 1 akan melempar bola kepada pemain nomor 2 di hadapannya. Nah, begitu seterusnya sehingga membentuk pola zigzag lemparan zigzag. Untuk meningkatkan tantangan, permainan itu bisa menggunakan 2 bola dan dimulai dari barisan paling ujung kanan dan ke kiri secara bersamaan. Ada perlengkapan dari permainan bola zigzag. Perlengkapannya yaitu 2 bola kecil. Nah, aturan permainannya itu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok A dan juga kelompok B. Nah, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kelompok A dan juga kelompok B itu saling berhadapan. Dan jangan lupa perhatikan siapa anggota kelompok di depan kita yang memiliki angka 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Itu adalah tim kita. Nah, ada anggota nomor 1 itu melempar bola ke anggota di depannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 itu harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah. Nah, permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola itu dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain itu dari ujung sebelah kanan. Nah, sehingga permainan itu lebih menarik. Nah, bola itu dilemparkan secara bersamaan. Bagi sekolah yang mempunyai jumlah bola yang cukup banyak, itu dapat menggunakan lebih dari 2 bola agar waktu tunggu itu tidak terlalu lama. Nah, variasi lain adalah itu kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok atau lebih dari 2 sehingga jumlah di setiap kelompoknya tidak terlalu banyak. Nah, itulah materi dari PJOK tentang bola zigzag. Yang selanjutnya materi IPA. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya. Ada akar, batang, daun, buah atau juga bunga. Nah, apa sih fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Ini adalah fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nah, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah itu memiliki peranan yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah beberapa fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nah, biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, untuk menjaga kelestarian, maka tumbuhan itu sebagai sumber daya alam hayati yang perlu dijaga keberadaannya.
Menanam tumbuhan dan merawatnya itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah materi BI yang terakhir dalam materi pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, pembelajaran ketiga. Nah, BI ini ada kerja mandiri, yaitu menanam dan juga mengamati. Nah, siswa akan memilih satu tanaman kemudian akan mengamati tanaman tersebut. Siswa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, fungsi, dan menuliskan laporannya. Siswa akan mendiskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Siswa menuliskan hasil laporannya di kertas lain. Untuk melengkapi laporannya, siswa bisa menyertakan gambar. Nah, teman-teman juga bisa menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Nah, ketika sudah tumbuh, teman-teman bisa mengidentifikasi bagian tumbuhan dan juga fungsinya dan membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang pertumbuhan tanaman tersebut, karakteristik alam dan tempat hidup, habitat dan tumbuhan yang dipilih. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dibuat, kita bisa lihat ada tidaknya kosakata baku dan juga kalimat efektifnya. Nah, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia, sementara kata tidak baku itu adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Nah, saat ini kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI sebagai standarnya. Nah, contohnya itu kata baku abjad menggunakan D itu kata baku, sedangkan kata tidak bakunya itu abjad menggunakan T. Nah, kemudian dari situ juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kita bisa juga melihat kalimat efektifnya. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembacanya. Nah, kalimat ini biasanya itu dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif itu membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Contohnya itu harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu adalah kalimat yang salah, tidak efektif. Nah, kemudian yang kalimat efektifnya itu adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Itu adalah kalimat efektifnya. Itulah materi tentang bahasa Indonesia pada materi tematik kelas 4, tema 3, pembelajaran ketiga. Audio Jungle.